Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada presentasi ini akan dibahas mengenai pengertian BPHTB, sistem pemungutannya, objek dan subjek pajak, dasar pengenaan, tarif, contoh perhitungan hingga saat terhutangnya BPHTB. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan BPHTB. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak adalah setiap perbuatan hukum ataupun peristiwa hukum yang mengakibatkan seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah maupun bangunan. Sedangkan hak atas tanah dan bangunan sendiri meliputi berbagai hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan yang berada di atasnya. Dengan kata lain, setiap kali terjadi perpindahan atau perolehan hak atas tanah maupun bangunan, maka dapat timbul kewajiban untuk membayar BPHTB. BPHTB di Kota Batam menggunakan Self-Assessment System. Artinya, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya BPHTB yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan perhitungan, wajib pajak kemudian menyetorkan sendiri pajaknya ke kas daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan penelitian atau verifikasi terhadap dokumen serta perhitungan yang telah disampaikan oleh wajib pajak untuk memastikan bahwa besarnya pajak yang dibayar sudah sesuai dengan ketentuan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak tersebut dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, hadiah, lelang, penggabungan usaha, peleburan usaha, maupun pemekaran usaha. Dengan demikian, BPHTB tidak hanya dikenakan pada transaksi jual beli saja, tetapi juga pada bentuk perolehan hak lainnya yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Hak atas tanah dan bangunan yang dapat menjadi objek BPHTB terdiri atas beberapa jenis hak. Di antaranya adalah hak milik, hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Apabila hak-hak tersebut diperoleh melalui perbuatan hukum yang diatur dalam peraturan daerah, maka akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya adalah mengenai subjek dan wajib pajak BPHTB. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi maupun badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Begitu pula dengan wajib pajaknya, yaitu pihak yang memperoleh hak tersebut. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli rumah, pihak pembeli merupakan pihak yang memperoleh hak sehingga pembeli berkewajiban membayar BPHTB. Meskipun pada dasarnya, setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan BPHTB, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam peraturan daerah. Di antaranya adalah perolehan untuk kepentingan pemerintah, pembangunan bagi kepentingan umum, wakaf, tempat ibadah, perwakilan diplomatik, lembaga internasional tertentu, serta masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang memperoleh rumah pertama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecualian tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kepentingan sosial dan pelayanan publik. Dasar pengenaan BPHTB menggunakan nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Untuk transaksi jual beli, dasar pengenaannya menggunakan harga transaksi. Sedangkan untuk hibah maupun waris, digunakan nilai pasar sesuai ketentuan. Sementara itu, apabila perolehan hak terjadi melalui lelang, maka dasar pengenaannya
adalah harga yang tercantum dalam risalah lelang. Namun, apabila nilai perolehan objek pajak lebih rendah daripada NJOP, maka dasar pengenaan yang digunakan adalah NJOP. Tarif BPHTB yang berlaku di Kota Batam adalah sebesar 5%. Dalam menghitung BPHTB, juga terdapat pengurangan berupa nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO PTKP. Untuk perolehan hak pertama, besarnya NPO PTKP adalah Rp120 juta. Sedangkan untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat dalam hubungan keluarga sedarah, besarnya NPO PTKP adalah Rp500 juta. Dengan adanya pengurangan tersebut, pajak hanya dikenakan atas nilai yang melebihi batas NPO PTKP. Sebagai contoh, apabila harga transaksi suatu rumah adalah sebesar Rp500 juta, maka terlebih dahulu dikurangi dengan NPO PTKP sebesar Rp120 juta, sehingga diperoleh dasar pengenaan sebesar Rp380 juta. Kemudian, angka tersebut dikalikan dengan tarif BPHTB sebesar 5%. Hasil akhirnya adalah BPHTB yang harus dibayar yaitu sebesar Rp19 juta. Contoh ini menunjukkan bahwa penghitungan BPHTB cukup sederhana apabila seluruh data nilai transaksi telah diketahui. Selanjutnya adalah mengenai saat terutangnya BPHTB. Untuk transaksi jual beli, BPHTB mulai terutang pada saat ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli atau akta jual beli. Untuk hibah, saat terutangnya adalah ketika akta hibah ditandatangani. Sedangkan untuk waris, BPHTB terutang ketika ahli waris mendaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan. Selain itu, BPHTB juga terutang pada saat penetapan pemenang lelang maupun pada saat diterbitkannya keputusan pemberian hak baru. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa BPHTB merupakan pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di Kota Batam, BPHTB dipungut menggunakan self-assessment system, sehingga wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dengan adanya pengurangan berupa NPO PTKP sesuai ketentuan yang berlaku. Selain berfungsi sebagai kewajiban perpajakan dalam setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB juga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Batam. Seluruh materi dalam presentasi ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber utama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.